Sesama muslim itu bersaudara. Jangan suka menuduh jelek, menzolimi, mengabaikan, mendustakan. Karena kamu tidak akan tahu kualitasnya dia seperti apa. Ketakwaan itu ada dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu tambah lama tambah sedikit. Kita sering perhitungan, apa-apa sering kita hitung, ini nanti hasilnya apa. Kalau pahala ya pahalanya berapa. Kalau kadang-kadang orang itu tambah pinter ngitung, tambah sedikit amalnya. Saya sodakoh 1000, dilipat gandakan 7000. Kalau sekian jadi sekian. Saya korupsi 1 juta, kalau kemudian dosanya 1 juta, tapi kan kalau saya sodakoh kan 100.000, itu nanti dilipat gandakan sekian. Wah, itu masih untung sekian. Misalnya itu terlalu kalkulasi begitu. Kita sering dalam hidup ini tambah pinter kalkulasi, tambah sedikit amalnya. Sholat itu tambah cepat ketika kita tambah pinter. Kan biasanya ngono. Begitu tambah pinter kita ngerti, oh sholat itu yang wajib itu kan cuma ini. Yang ini sunnah, yang ini sunnah, yang ini sunnah. Terus sunnah kan boleh tidak dilakukan, terus diloncat-loncati. Akhirnya sholatnya tambah cepat. Nah ini problemnya orang pinter. Maka kalau dalam Islam, ilmu itu tidak hanya dicari hasil buah manfaatnya, tapi juga barokahnya. Nah, semoga ngaji-ngaji filsafat kita, meskipun saya tahu teman-teman kadang-kadang ya tidak terlalu paham saya ngomong apa, yang penting belajar terus. Nah, alasannya simpel, karena belajar itu baik, itu saja. Bukan karena biar ini, biar itu. Karena kalau biar ini, biar itu, mungkin teman-teman sudah males belajar. Belajarlah biar pinter. Nanti saya sudah lama belajar Pak, oh enggak pinter-pinter. Akhirnya terus males belajar. Maka untuk kebaikan, nawaitunya kita jalan saja. Enggak harus dengan kalkulasi yang macam-macam. Termasuk mengistiqomahi ngaji ini. Malam ini kita masuk ke dunia Islam yang punya konsep khas tentang persahabatan, namanya ukhuwah. Ini istilah bagi yang muslim mesti akrab sekali di telinga kita, familiar sekali, sering dipakai juga. Apalagi sekarang banyak juga yang panggilannya kan pakai akhi, pakai ukhti, pakai ikhwani fillah dan lain sebagainya. Ini kan istilah yang familiar. Maka malam hari ini yuk kita belajar. Daripada kita sering dengar tapi tidak ngerti maksudnya, malam hari ini kita belajar tentang ukhuwah. Ukhuwah ini sebenarnya kalau dalam Islam salah satu istilah untuk menyebut aspek persahabatan. Kalau teman-teman membaca Ihya-nya Imam Ghazali, kalau dalam Islam itu hubungan antar manusia itu oleh Imam Ghazali ada kalanya disebut mu'asyarah, ada kalanya disebut suhbah, ada kalanya disebut ukhuwah. Jadi 3 ini. Kalau mu'asyarah itu sebenarnya yang dijelaskan interaksinya saja. Itu namanya mu'asyarah. Saya berinteraksi dengan orang jualan nasi goreng, ini mu'asyarah. Tapi kan tidak terlalu akrab. Ya memang dalam hidup ini secara niscaya kita berhubungan dengan orang lain. Itu namanya mu'asyarah. Teman-teman yang misalnya hadir di ngaji ini tidak saling kenal, ya kenalnya di depan itu sama-sama naruh sandal, terus saling ketemu, saling kedip-kedip, terus manduk-manduk, terus masuk. Itu belum ada hubungan apa-apa, namanya masih mu'asyarah. Saling berinteraksi saja, berdialektika. Nah nanti naik lebih dekat namanya suhbah. Suhbah itu kedekatan. Jadi kalau sudah kenal misalnya, ternyata kita satu kampus ya,
ternyata kita harusnya kenal sejak lama, baru kenal sekarang di masjid ini. Terus jadi akrab, jadi dekat. Iya, nasib kita sama-sama tidak lulus lama ternyata misalnya. Nah, ini namanya suhbah, rasa senasib, kedekatan. Ini persis seperti konsep persahabatan yang kemarin kita bahas. Nah, nanti ada yang lebih dalam, namanya ukhuwah. Kalau ukhuwah itu sudah ada semacam keterikatan. Mungkin karena hubungan darah, maka saudara itu kan bahasa Arabnya akhun. Yang perempuan ukhtun. Nah, jadi meskipun bukan saudara dengan hubungan darah, mungkin karena alasan lain. Mungkin sesama anak bangsa, sesama kita Indonesia itu boleh juga pakai istilah ukhuwah. Bahkan sesama manusia pun boleh pakai istilah ukhuwah. Kita ada dasar yang sama yang mengikat. Ini namanya ukhuwah. Makanya ada istilah ukhuwah itu tidak hanya persaudaraan darah, tapi ada ukhuwah Islamiyah. Ini persaudaraan dasarnya agama. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan dasarnya jenis kita manusia. Ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan kita yang sama-sama manusia yang punya intelijensi, punya akal budi. Bahkan ada ukhuwah alamiah, persaudaraan semesta. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Nanti dalam konteks berbangsa, bernegara, kita akrab dengan istilah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Nah, ini ukhuwah. Jadi kalau ada ukhuwah itu berarti sudah lebih dekat hubungannya karena ada tali yang mengikat kebersamaan ini. Ya, kalau insaniyah jauh lebih luas, alamiah jauh lebih luas lagi. Kalau mampu, mari kita kembangkan persahabatan, persaudaraan ini bahkan di level alam semesta. Dulu waktu kita belajar tentang filsafat lingkungan, etika lingkungan, itu kan kita diminta bersaudara tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekeliling kita, baik biotik maupun abiotik. Nah, baik, malam hari ini kita membahas beliau dari Turki. Nama beliau Said, lahir di daerah Nurs. Beliau dari suku Kurdi. Tapi beliau ini pembaharu, tokoh besar, gagasan-gagasannya sampai hari ini dikagumi orang. Bahkan tokoh-tokoh sampai presiden Turki hari ini Erdogan itu ya ngakunya muridnya Said Nursi ini. Mungkin bisa dikatakan beliau ini guru bangsanya Turki. Digelari Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu yang menakjubkan pada zamannya. Jadi yang luar biasa pada zamannya. Ini sebenarnya yang menyebut pertama kali gurunya sendiri. Namanya Syekh Fathullah Effendi. Ini menyebut, karena muridnya ini pinternya luar biasa. Hafalannya tajam sekali. Begitu membaca langsung hafal, wawasannya luas. Sehingga oleh gurunya dipanggil Badi'uz Zaman. Jadi yang sangat mengagumkan pada zamannya. Boleh dipakai inspirasi nanti kalau punya anak, dikasih nama Badi'uz Zaman. Satu-satunya yang luar biasa pada zamannya. Beliau ini putranya Syekh Mirza. Dari ayah maupun ibu ini jalurnya sanadnya nyambung pada Nabi. Kalau dari ayah lewat jalur Sayyidina Hasan, kalau dari ibu lewat jalur Sayyidina Husain. Nah, ini luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin dua jalur ini saya tidak tahu gelarnya apa-apa. Habib double mungkin. Karena lengkap jalurnya, ya Hasan, ya Husain, dari jalur ayah ibu. Tapi gelar Habib tidak dipakai oleh beliau karena biasanya populernya kan di Indonesia. Nah, Syekh Said Nursi ini dikenal sebenarnya tokoh sufi, tokoh pembaharu, mujaddid.
Tapi bukan berarti beliau sekedar intelektual. Beliau itu kalau membagi hidup beliau itu dua versi. Aku yang lama dan aku yang baru. Jadi aku yang kodim dan aku yang jadid. Nah, kalian juga boleh pakai strategi itu. Aku yang dulu dan aku yang sekarang. Jadi beliau memang punya dua babak besar dalam hidup beliau. Beliau ini lahir 1877 dan nanti meninggalnya 1960. Jadi usianya sekitar 83 tahun. Jadi beliau mengalami Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ngalami runtuhnya Turki. Beliau di masa muda selain pinter, ulama, cendekiawan juga sempat ikut perang ketika wilayahnya ingin diinvasi oleh Rusia. Jadi beliau juga pejuang dan menang sehingga beliau juga termasuk pahlawan. Cuma nanti ketika terjadi kekacauan ontran-ontran Turki menjelang runtuhnya Turki Utsmani, beliau ini uzlah. Jadi 2 tahun beliau uzlah. Nanti setelah Turki Utsmani runtuh, berdiri Republik Turki, beliau kembali dan ideologi beliau, cara pandang beliau agak bertentangan dengan Mustafa Kemal dan kawan-kawan yang cenderung westernis. Cuma beliau tidak setuju tapi ya tidak memberontak. Jadi ya banyak melakukan kritik-kritik karena beliau inginnya ya kita harus maju sih, kita harus mengikuti sains barat oke, tapi Islamnya jangan ditinggal. Jadi beliau keras sekali memperjuangkan pendidikan Islam harus ngerti sains, yang belajar sains harus ngerti Islam. Sementara kebijakan Turki zaman itu sedang terpesona dengan Barat. Banyak melakukan westernisasi. Sehingga beliau ini dianggap oposisi zaman itu dan mengalami banyak kepahitan karena sebagai oposisi. Beliau sering dihukum dengan pengasingan demi pengasingan. Jadi sejarah hidup beliau sekitar 25 tahun itu dari satu pengasingan ke pengasingan yang lain. Ya meskipun nanti belakangan beliau jadi guru bangsa yang diikuti banyak orang. Ya bersyukur dalam pengasingan itu nanti beliau produktif berkarya. Ada sekitar 130 risalah yang beliau tulis, yang nanti dikumpulkan jadi satu. Judulnya Kuliah Risalah Nur, Risalah Cahaya. Ini satu kitab yang luar biasa, terdiri dari 4 bagian. Jadi ada kalimat, ada maktubat, ada lamaat, ada syufaat. Ini 4 bagian Risalah An-Nur, sekitar 6.000 halaman. Tidak usah tanya ya nyusunnya gimana. Teman-teman membacanya saja mungkin sudah 6.000 halaman itu, nonton kitabnya saja mungkin sudah teler kita. Gimana nyusunnya. Tapi isinya luar biasa. Jadi semacam tafsir Al-Quran plus sains. Jadi beliau dikenal menafsirkan Al-Quran secara ilmiah. Nah, malam hari ini sebenarnya kita mengambil bahasanya, menyuplik satu bahasan dari Risalah Nur itu yang tentang ukhuwah. Jadi ini kita belajar tentang ukhuwah saja malam hari ini, bagaimana membangun persaudaraan sesama muslim. Karena ini nanti jadi basisnya kehidupan bersama. Baik, kita mulai ya. Beliau meninggal di usia 80 tahun. Kalau sesuai biografinya ya karena beliau kelelahan. Jadi satu ketika karena beliau ini sering mobile dari pengasingan ke pengasingan, dari perjalanan ke perjalanan, di salah satu perjalanan beliau kelelahan.
Kemudian ada menarik kisah beliau. Jadi setelah beliau meninggal, beliau dimakamkan di tempat itu, tapi oleh pemerintah dibongkar makamnya, kemudian dimakamkan lagi di tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu. Karena dikhawatirkan beliau dikultuskan. Tapi oleh para pengikut beliau, pecinta beliau, makam yang disembunyikan itu ketemu. Terus dibongkar lagi, diambil lagi, sama pengikut beliau dimakamkan lagi di tempat yang tersembunyi sekiranya pemerintah tidak tahu. Jadi itu akhir hidup beliau ya, disembunyikan oleh banyak orang dengan alasan yang berbeda. Nah, ini ada kalimat yang saya suka dari beliau, kalimat yang indah menurut saya ini tidak bebas dan mandiri, tapi saya adalah seorang musafir dengan tugas. Jadi kita ini tidak bisa mengklaim diri kita orang bebas, orang mandiri yang bisa melakukan apa saja. Hakikat hidup kita itu adalah musafir dengan tugas. Orang Jawa punya pepatah, urip itu mampir ngombe. Cuma beliau Said Nursi pakai istilah tidak sekedar mampir ngombe, tapi mampir memang wong kita musafir, tapi bukan untuk minum saja, tapi kita membawa misi, membawa tugas. Jadi kita di dunia ini ada tugasnya, ada amanatnya dari Allah. Itulah yang harus kita tunaikan. Jadi aku bukan orang bebas dan mandiri, tapi aku adalah musafir dengan tugas. Musafir berarti kita di dunia ini sementara. Jadi jangan dibayangkan kita selamanya. Kita ada durasinya masing-masing kita. Saya tidak tahu berapa durasi kita. Jadi mungkin ada yang baterainya masih bagus, durasinya panjang. Ada yang baterainya sudah lemot, durasinya pendek. Tapi berapapun durasi kita hadir ke muka bumi ini tidak sia-sia, tidak iseng. Allah tidak pernah iseng menciptakan kita. Kalau bahasanya Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi kata Allah, apa engkau anggap aku menciptakanmu itu sia-sia, iseng saja, tidak ada gunanya? Tidak. Kita ada amanatnya. Maka kata Syekh Said Nursi, aku adalah musafir dengan tugas. Jadi mari kita tuntaskan amanat dan tugas itu. Antara lain malam hari ini kita ngaji. Itu mungkin bagian dari tugas kita. Ini hadis yang dikutip, ditekankan sekali oleh Syekh Said Nursi, yang sering kita lupakan hari ini. Saya tidak tahu, pergaulan kita semakin canggih hari ini dengan dukungan teknologi digital yang luar biasa, tapi kedekatan kita, keakraban kita tidak semakin berkualitas. Ini menurut saya PR kita. Harusnya semakin canggih fasilitas, semakin berkualitas aktivitasnya. Tapi fasilitas canggih, aktivitasnya merosot. Fasilitas yang canggih itu sering ternyata membuat komunikasi kita tidak bagus. Malah sering jadi biang kerok perpecahan. Setiap kali bermain medsos kadang-kadang kita nambah musuh baru. Termasuk dengan sesama kita, sesama muslim. Ini hadis ini sebenarnya masyhur, populer. Saya zaman SMP pun sudah diminta menghafalkan hadis ini. Sekarang agak-agak lupa, makanya tak tulis Arab di bawahnya itu biar saya kalau baca tidak keliru. Tapi berarti sejak SMP, sejak sanawiyah itu hadis ini sudah dikenalkan. Tapi mungkin kita sering lupa. Jadi artinya indah, maknanya indah. Jadi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.
Jadi levelnya tidak hanya muasyarah, tidak hanya suhbah, tapi sudah ukhuwah, sudah akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. Janganlah menzoliminya, janganlah mengabaikannya, jangan mendustakannya, dan jangan menghinanya. Jadi podo-podo Islamnya itu ya mbok ya jangan menzolimi, bahkan jangan menghina, bahkan jangan mendustakan. Mendustakan itu menuduh saudaranya dusta, tidak hanya membohongi. Dasar tukang hoax, dasar ini hari ini sering kita. Dasar penyebar kebohongan, dasar ini banyak diksi-diksi begitu kita temukan hari ini. Jadi ini petunjuk dari Rasulullah. Bahkan ini kelihatannya, ini terus kok tiba-tiba Rasulullah begitu sih, at-taqwa hahuna. Setelah ngomong persaudaraan kok tiba-tiba bilang ketakwaan itu di sini, di dada, sambil ditunjuk 3 kali. Pembacaan saya maksudnya apa? Sesama muslim itu bersaudara. Jangan suka menuduh jelek, menzolimi, mengabaikan, mendustakan. Karena kamu tidak akan tahu kualitasnya dia seperti apa. Ketakwaan itu ada dalam hati. Jangan-jangan yang engkau kafir-kafirkan, engkau jelek-jelekkan, engkau sesat-sesatkan, itu disayangi oleh Allah. Sebenarnya batinnya dekat dengan Allah. At-taqwa hahuna. Jadi jangan dijudge, jangan dihakimi. Kalimat selanjutnya, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang menghina saudaranya, sebenarnya itu tanda jeleknya dirinya, bukan jeleknya saudaranya yang dihina. Dasarnya apa hadis ini? Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah ini sebenarnya hadis ini saja cukup, kata Syekh Said Nursi, untuk menjelaskan bagaimana kita harusnya menjalin ukhuwah dengan saudara kita sesama muslim. Oke ya, ini rumusnya sama ya, kayak di ngaji filsafat selalu saya bilang, ayo introspeksi ke dalam. Biasanya kalau saya menjelaskan begini, teman-teman selalu nembak keluar. Itu yang biasanya gitu Pak, yang sana itu yang biasanya gitu, yang enggak lah. Yuk introspeksi ke dalam. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menyakiti sesama muslim. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menghina saudara sendiri. Jangan-jangan kita kemarin kepeleset membuka aibnya, menjatuhkan kehormatannya. Padahal darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram. Jadi jangan disentuh. Baik, ini mungkin boleh kita ingat-ingat lagi hadis masyhur ini, jadi pedoman kita berinteraksi. Dan tidak usah cari-cari alasan. Kita itu biasanya mendahulukan kepentingan kita, mencari-cari alasan untuk mengecualikan hadis ini. Oh, tapi kan dia begitu duluan Pak. Tapi kan dia memang orangnya begini Pak. Tapi kan kita mencari khilah, mencari alasan atas kelemahan kita yang tidak bisa menyayangi saudara kita. Maka tadi saya minta yuk introspeksi yuk ya. Jangan sampai kita ada di sini.